Semua keris yang dibuat di Bunjul itu diterbangkan dan semua pijitan. Tidak ada yang keris yang ditembak, jadi dipijit semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagu tumati. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, hari ini kita berada di dusun Desa Bajulan, Kecamatan Loh Jeret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Dan kali ini saya akan mereview sebuah jejak petilasan dari Eyang Empu Sumbro, satu-satunya empu wanita yang ada di Nusantara ini ya lur. Dan berikut adalah petilasan beliau yang masih bisa ditemui, dan hari ini kita diantar oleh Pak Mangku Damri. Oke, bagaimana keseruan kami di petilasan dari Eyang Empu Sumbro ini dan cerita apa saja yang ada di sini? Ikuti terus perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Sebuah petilasan yang berada di puncak bukit ya lur. Dan bisa kita lihat pemandangan yang di bawah sana, sebuah aliran sungai dari Sungai Jolotundo. Dan tempat payogan dari Eyang Empu Sumbro ini berada di puncak sebuah bukit ya lur. Dan kita sudah sampai di atas, terlihat dari gerbang dari payogan beliau. Payogan yang berarti yoga ya lur. Jadi di sini mungkin tempat untuk beliau bermeditasi. Dan akhirnya kita sampai ya lur. Walaupun agak sedikit mengkis-mengkis, tapi kita sudah sampai di tempat leluhur kita. Wow, keren ya lur. Itu terlihat ya lur, jalan yang di bawah itu. Nampak sekali pemandangan yang masih sangat menghijau yang berada di lereng Gunung Wilis ini ya lur. Dan di atas sana itulah Gunung Wilis.
tertutup kabut, jadi tidak kelihatan puncaknya. Pak Mangku Damri membuat perapian ya lur untuk mengusir lamuk, karena lamuk di sini cukup banyak. Om Swastiastu. Dan inilah payugan dari Eyang Empu Sumbro. Om Swastiastu. Dan untuk lebih jelas tentang keberadaan tempat ini, sejarah apa saja dan kisah-kisah mistis yang lahir dari area ini, nanti kita ngobrol dengan Bapak Mangku Damri ya, karena beliau yang mempunyai sejuta kisah mistis atau kisah spiritual dalam perjalanan beliau dalam menjalani kepemangkuan ini ya lur. Om Swastiastu. Om Rahayu, Swastiastu. Rahayu, salam budaya kagem sedaya para kadang. Saya mengenalkan diri. Saya Damri sebagai pemangku Pura Kertabuana Gililis di Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Ini saya berada di tempat petilasan sama teman-teman YouTuber semua di tempat petilasan Eyang Empu Sumbro. Di sini dikenal dengan nama Mbah Sonah. Itu nama baru kalau Mbah Sonah, tapi sebenarnya namanya adalah Nyi Sumbro. Dan Nyi Sumbro pun itu panggilan. Dalam tanda kutip, nama aslinya saya tidak begitu kenal, ya. Tapi keberadaan beliau di sini, beliau adalah salah satu empu perempuan asal usul dari Pejajaran, dari tanah Pasundan. Tapi pada saat zaman Majapahit, beliau nikah dengan Punggawa Majapahit. Kalau sekarang ya setaraf dengan menteri yang dengan sebutan Ki Rajek Wesi. Jadi Ki Rajek Wesi sebenarnya adalah suami dari Empu Sumbro. Makanya Empu Sumbro di sini dikenal beliau hanya satu orang perempuan, karena suaminya ada di Gunung Punjul di daerah Ngetos. Di sana ada petilasan juga Empu Rajek Wesi dengan sebutan Empu Punjul. Nah, di sini Nyi Sumbro itu adalah empu pembuat keris pusaka zaman dulu, ya, pusaka yang luar biasa yang disebut betok atau sombro atau disebut keris perempuan, karena yang membuat juga empunya seorang perempuan. Keris sombro itu semacam keris bentuknya seperti pisau, tapi dengan cara dipijat. Jadi kerisnya dipijat, bahannya pijatan, jadi ada tapak jarinya ada, jadi bekas jari itu ada. Nah, disinilah tempat payugan beliau. Jadi ciri khas kerisnya pasti ada tapak jalmo, kalau bahasa orang-orang pusaka ada tapak jalmo. Tapak jalmo itu apa, bekas jempol, ada sidik jarinya semua, dan terkenal keris yang hebat. Jadi istilahnya senjata pamungkas
mempan ya mati, tidak mempan ya mati, istilahnya seperti itu, pamungkas. Nah, ciri khasnya nanti ujungnya pasti putih, itu yang asli ujung kerisnya. Nah, ini yang saya ketahui dasarnya, makanya setiap pewaris dari beliaunya pasti punya jenis keris Sombro. Nah, disinilah tempat Payogan. Payogan itu tempat meditasi, tempat samadhi. Jadi makanya ini dibentuk makam ini hanya untuk mengamankan. Dibentuk makam ini untuk mengamankan. Makanya banyak orang-orang yang kesini dikasih hadiah pusaka. Orang-orang yang istilahnya minta berkah di sini. Di sini masih ada tradisi-tradisi minta berkah seperti orang mau hajatan, mau ada hajat apa aja. Sekitar sini pasti minta berkah ke sini, istilahnya pamit kepada eyangnya. Jadi disinilah tempat Payogan. Makanya ada desa di bawah niki, desanya Depok, Pak. Depok itu kan pedepokan, semacam peguruan, semacam pesanggerahan. Jadi beliau seorang maha guru, seorang bijak, ahli dalam bidang pembuatan senjata. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Untuk yang kita ketahui Pak Manggung nggih, dalam pembuatan keris Sombro itu konon tidak dalam kondisi ditempa, tapi di atas awan. Itu gimana ceritanya Pak Manggung? Mungkin cerita ini menurut Pak Mangku gimana ini? Okay. Ya, yang namanya cerita kan berbagai versi, berbagai versi. Nah, yang cerita yang saya tangkap di sini, yang empu yang di sini ini tugasnya istilahnya marangi, nyepuh, nyepuh. Tapi yang membuat sebenarnya adalah suaminya, yaitu Ki Rajek Wesi yang ada di Gunung Punjul, yaitu yang bergelar Empu Punjul. Punjul artinya pinunjul, jadi ketua para empu. Nah, menurut cerita memang semua keris yang dibuat di Punjul itu diterbangkan kemudian ditangkap oleh sang Empu Sombro di sini. Setiap dari pembuatan dari suaminya diterbangkan dari wilayah barat, Mas. Kalau dari sini tepat di barat, nanti ngelumpati bukit ini. Di sini ada bukit, nanti diterbangkan dari sana. Setelah nyampe di sinilah ditangkap, baru disepuh. Dan semua pijitan, tidak ada yang keris yang ditempa, jadi dipijit semua. Apakah itu keris Sombro, apakah itu keris Elok ataupun yang lain-lainnya. Jadi untuk jenis keris sendiri ada berapa macam dari Empu Sombro ini Pak Manggung? Oh, macam-macam. Macam-macam. Cuma ciri khas Empu Sombro ya ini tadi sombronya, keris Sombro itu. Dipijat itu ya? Ada Pijat, sidik jari kerisnya tipis, ya, kerisnya tipis pendek ya sejengkal umumnya. Sejengkal tipis, pendek, dan umumnya ada tapak jarinya. Istilahnya sidik jarinya ada nanti bekas-bekasnya. Di Pura juga punya kok. Di Pura punya, saya di rumah juga ada. Jadi, untuk yang di Pura itu Pak Mangku, mungkin gimana ceritanya bisa sampai di Pura itu? Di Pura itu berbagai versi juga. Versi pertama itu untuk sampel sejarah leluhur. Versi kedua sampel sejarah wilayah. Nah, sejarah leluhur itu diberikan oleh pewaris-pewaris leluhur dari leluhur saya, termasuk dari kakek dan selevel kakek yang disebut pusaka Medang Kawitan. Medang Kawitan itu sampel dari leluhur yang membuat, yang menjadi cikal bakal Pura, yang membuat Pura. Oh gitu. Itu ada. Lah sampel alam, dari alam itu diberikan oleh Eyang Semar yang satu. Yang lainnya dari para resi yang ada di Gunung Wilis, di pertapaan-pertapaan, dengan dulu yang ada di pertapaan ini sempat diambil orang jauh.
orang Jawa Tengah di Kebumen sana. Tapi berkat petunjuk beliau dari Sang Resi inilah beliau dituntun ke sini, harus menyerahkan keris pusaka yang dulu diambil di Gunung Wilis. Ini sampel alam. Ya, ya, ya. Jadi dari Kebumen dikembalikan ke Nganjuk sini Pak Ya. Mangku? Dan ditaruh di pura itu ya? Ya, itu yang sampel alam. Itu murni memang diambil dulu oleh bapaknya, dulu ngambil tahun 1967 kalau tidak salah. Dengan cara supranatural itu Ya, Pak? dengan cara bertapa juga. Ada 17 hari bertapa di Gunung Wilis untuk ngambil semua pusaka. Nah, ternyata itu memang tugas untuk mengamankan kalau tidak begitu rusak. Nah, akhirnya anaknya dituntun oleh Sang Resi pada saat sakit keras. Sakit keras. Begitu di rumah sakit didatangi oleh Eyang Resi II. Harus sowan ke pura ini. Padahal tidak ada orang kenal. Beliau juga belum kenal dengan masyarakat sini, belum kenal dengan pura. Tapi karena dapat petunjuk harus mencari pura, ditunjukkan ciri-ciri pura itu. Setelah nyampe di pura, ciri-ciri itu cocok dan beliau juga ketemu semua leluhurnya. Akhirnya selang berapa hari ke pura lagi untuk pengen mekemit. Nah, setelah mekemit inilah didatangi leluhur yang dari Gunung Wilis. Diminta pusaka yang dulu diambil oleh ayahnya kembalikan ke pura. Oh gitu sejarahnya. Nah, akhirnya ya mau tidak mau istilahnya dengan wis orangnya, dalam arti tidak karena informasi dari saya gitu loh. Padahal saya sudah dapat informasi dari leluhur juga. Pada saat itu saya diminta ketemu oleh orang sesepuh sini yang ada di Magersari tadi, bahwa mau tidak mau saya harus mengumpulkan sampel alam pusaka-pusaka yang ada di Gunung Wilis, karena kalau tidak segera dikumpulkan akhir tahun 2023 akan terjadi malapetaka besar di seluruh tanah Jawa. Nah, pusaka ini harus kumpul sebelum tahun 2023. Kalau tidak segera ngumpul terjadi bencana besar-besaran, termasuk gunung meledos, termasuk tanah pecah. Banjir. Nah, jadi istilahnya pulau bisa terbelah atau terpotong. Nah, dari situlah saya diminta sowan ke pertapaan. Begitu nyampe ke pertapaan, saya ketemu Eyang Resi. Eyang Resi datang, pusaka sudah tidak ada, Ngger, dalam bahasa Jawa. Pusaka sudah diambil orang, tapi jangan khawatir, kamu tidak usah kemana-mana, tunggu di pura. Nanti yang ngambil saya jemput. Berarti sebelum kedatangan keris Empu Sombro itu dikembalikan memang Pak Mangku sudah mendapat petunjuk dari Eyang sendiri. Nggih, yang Eyang Resi, Resi. yang di Gunung Wilis, Resi Anom, Resi Markandia. Jadi karena di Gunung Wilis juga banyak resi, tidak hanya satu.